Lalu ketika marah ini ada obatnya. Apa obatnya? Obatnya adalah Nabi bersabda kepada sahabat Rasul. Apa sabdanya? Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan qad ghadaba ghadaban syadidan. Ada orang yang sangat marah, lalu Nabi menganjurkan untuk inni a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Sesungguhnya aku mengetahui satu perkataan, jika ia mengucapkannya maka akan hilang marahnya itu. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka pada saat marah hendaknya mengucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini namanya ad-dawa'ul lafzi, obat yang bisa kita jadikan sebagai penyembuh dari marah dengan lafaz atau ucapan. Contohnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka begitu marah bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ad-dawa'ul fi'li, ada obat yang sifatnya tindakan atau perbuatan. Idza kana qa'iman falyajlis. Kalau tadi marahnya sambil berdiri, maka silahkan duduk. Tadi pas marah berdiri, maka usahakan segera duduk. Ini akan membantu kita untuk meredam amarah, sehingga kita jauh lebih rileks dibandingkan ketika berdiri. Maka Bapak Ibu kalau sudah mulai meletup, maka hendaknya segera posisikan diri kita duduk, bukan malah berdiri nuting-nuting meneh. Itu nanti malah tambah panjang. Tapi segera falyajlis. Wa idza kana jalisan, kalau ternyata kita marahnya pas duduk, falyattaji, maka hendaknya berbaring. Jadi kalau tadi duduk marah, maka obatnya yang diajarkan adalah berbaring. Nesu-nesu ya wis lah. Karena mau mengendalikan marah, segera berbaring. Kenapa tidak berdiri? Kalau berdiri nanti akan tambah. Maka segera berbaring. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sudah duduk, sudah berbaring, kok rasanya masih kemeropok. Tahu kemeropok? Kemeropok itu bahasa Indonesia apa ya? Dongkol ya. Masih dongkol padahal sudah berbaring. Apa perintah Nabi? Hendaknya falyatawaddo, hendaknya berwudu. Kenapa? Karena setan itu diciptakan dari api, maka dinginkanlah dengan air. Demikian pula kita orang yang ada di sekitarnya, kalau ada orang marah, jangan diladeni marah, nanti marahnya tidak selesai. Jadi kalau garam jangan ditambahi garam, nanti tambah asin. Marah jangan ditambahi marah, nanti urusannya tambah bubrah. Kalau ada orang marah ya hendaknya kita tidak mengkompori suasananya tambah marah, didiemin saja atau di apa istilahnya, tinggal lungo, misalnya didiamkan, tinggal lungo, atau apalagi misalnya dirayu, dibujuk, supaya tidak marah. Dan kita harus mengenali tipe orang yang marah. Kalau tipe orang yang marah ini dibujuk semakin marah, jangan dibujuk. Udah tahu nak dibujuk itu malah tambah marah. Ojo nesu yo, ojo nesu kepiye, ngerti ora pikiranku kae. Wes saiki diademke kepiye? Pikiranku iki panas ngerti ora? Ya wes saiki sing sabar piye ngomong gampang. Maka yang semacam ini jangan dibujuk, tinggalkan. Yang semacam ini jangan dibujuk karena tambah marah.
Tapi kalau ditinggalkan mah muring-muring, ngono masalah ora dihadapi mah tinggal lunga. Dadi wong lanang kok ngono masalah malah tinggal lunga, ya sudah. Didengerin saja. Didengerin saja karena tipenya berbeda-beda. Saya tidak tahu bapak-bapak ibu-ibu di sini tipe yang mana. Tipe nak ditinggal lunga mau tambah apa nak ditinggal lunga mari. Ya? Oh gitu. Nek tipe sendiri mari ya cocok tinggal pergi. Kalau tipe dibujuk lalu kemudian mari atau tidak marah ya maka dibujuk. Ada tipe yang kalau marah itu dipeluk sama suaminya itu mari. Ini ono sing dipeluk ora nyriweti. Wah, jadi beda-beda tipenya. Nah, jadi baik Bapak Ibu ingkang minulya, ini Nabi menganjurkan kepada kita untuk berwudu salah satunya. Nah, kalau sudah berwudu kok masih marah, maka hendaknya sholat 2 rakaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis sabri was shalah." Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. 2 rakaat kok isih dongkol, tambahi meneh 2 rakaat. Kok isih kemeropok, tambahi meneh 2 rakaat. Jadi Bapak Ibu semakin sering marah akan semakin sering sholat. Iso dititeni kok sholat terus iki, oh lagi nesu. Nah, kok ora tau sholat, oh pasrah nesu. Nah, baik. Jadi ini namanya sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak kalau kita lagi marah, salah satunya untuk mengendalikan amarah kita dengan cara sholat.